Kang Mus Channel balik lagi nih. Sahabat tahu dong Bapak Proklamator kita Bung Hatta? Kali ini Kang Mus Channel bersama Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Jazilul Fawait napak tilas ke rumah di mana Bung Hatta dilahirkan. Pada 118 tahun yang lalu, di rumah tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang namanya kemudian dikenal seantero negeri dan menjadi salah satu tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Nah, bagaimana serunya napak tilas itu sejarah bareng Wakil Ketua MPR RI? Mari kita simak videonya. Kampung beliau di sini. Kalau nama kampung di sini itu Aur Tanjungkan namanya Pak. Apa? Aur Tanjungkan. Kalau di bahasa Indonesia kan Bambu Tanjungkan. Oh, itulah mungkin dulu Aur Bambu Tanjungkan di sini. Dan Bapak Hatta memang pernah tinggal di sini dari lahir tanggal 12 Agustus 1972 sampai 1913 sampai tamat sekolah SR atau sekarangnya SD. Setelah itu Bapak Hatta dibawa sama ayah tirinya menuju ke Padang untuk melanjutkan sekolah mulu. Kalau sekolah mulu bersama ini sekarang SMP. Setelah selesai mulu di Padang selama 3 tahun, baru Bapak Hatta lanjut ke Batavia untuk SMA-nya. Jadi Bapak Hatta tinggal di rumah ini hanya sampai tamat sekolah SR aja. Bung Hatta adalah anak dari pasangan Ibu Soleha dan Bapak Muhammad Jamil. Saat memasuki kediaman orang tua Bung Hatta, kita diajak oleh guide memasuki sebuah kamar bertuliskan kamar pujang di sisi atas pintu. Ruangan tersebut merupakan kamar yang biasanya digunakan oleh Hatta kecil untuk membaca. Di sudut kanan ruangan terpajang sebuah lukisan Bung Hatta yang identik dengan kacamata serta peci nasionalnya. Selain itu, jajaran foto-foto lama tentang perjalanan Hatta dari kecil turut menghiasi dinding rumah. Ruangan paling kiri dari bangunan tersebut adalah kamar Bung Hatta. Selain tempat tidur, terdapat sebuah sepeda ontel yang sehari-harinya pernah beliau gunakan. Pada sisi kanan kamar tersebut terdapat dapur, kemudian kamar mandi, ruang perlengkapan bendi atau delman. Lewati ruang makan, sebuah tangga kayu menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 bangunan. Di lantai 2, setelah beranda belakang, terdapat sebuah ruang tamu lain yang diisi oleh beberapa kursi tamu. Di sekitar ruangan tersebut terdapat 2 buah kamar yang masing-masingnya digunakan oleh paman atau mamak Bung Hatta. Kamar sebelah kiri digunakan oleh Mamak Saleh, sementara kamar di sisi kanan digunakan oleh Mamak Idris. Terdapat juga 2 kamar tidur saling berhadap-hadapan dengan dipisahkan ruang tamu tersebut. Salah satu kamarnya merupakan kamar yang ditempati oleh kakek dan nenek Hatta, Aminah dan Ilyas Bagindo Marah. Sementara di hadapan kamar tersebut adalah kamar tempat di mana Hatta pertama kali menghirup udara di dunia, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1902. Tidak ada yang spesial dalam ruangan tersebut, hanya sebuah tempat tidur besar dan lemari kayu serta beberapa pajangan foto. Semenjak didirikan pada tahun 1860, rumah ini belum mengalami perubahan yang berarti. Bahkan cat yang digunakan masih menyerupai warna asli. Keluar dari bangunan utama, pada bagian belakang kompleks rumah tersebut berdiri 2 buah lumbung padi yang dulunya digunakan untuk menyimpan persediaan beras. Sementara itu di sisi lainnya, sebuah bangunan lain berdiri kokoh dengan bahan beton. Sementara kamar baca yang ada pada bagian depan biasanya beliau gunakan ketika libur sekolah saat menempuh pendidikan di Middelburgslager Onderwijs atau MULO di Kota Padang. Semasa kecil, Bung Hatta jarang tidur di rumah, lantaran kebiasaan laki-laki di Minangkabau tidur di surau atau musola untuk menimba ilmu agama. Museum Rumah Kelahiran Proklamator Bung Hatta tersebut cukup menarik bagi setiap wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara yang datang ke kota Bukit Tinggi. Dari seluruh pengunjung tersebut rata-rata dinominasi oleh pelajar dan mahasiswa dibandingkan dengan masyarakat umum. Biasanya sih selain berwisata, mereka juga melakukan studi lapangan. Kampungnya Batu Tangah, di sini Bapak Hatta punya kakak 3 orang yang masih di Payakumbuh sana, nama kampungnya Batu Hampar. Batu Hampar ini adalah kampung dari ayah beliau sendiri. Dan di sini Bapak Hatta punya kakak 5 orang lagi, ini istri kedua ayah beliau. Dan baru dari sini Ibu Saleha, istri muda dari ayah beliau. Di sini ada 2 orang anak, Rafiah dan Bapak Hatta. Jadi Bapak Hatta ini anak dari istri muda ayah beliau, Pak. Umur 30 tahun, udah punya istri 3.
Kalau dulu mah nggak apa-apa Pak, tapi sekarang ribut Pak, jangan Pak. Jadi proklamator, Iya. ya kan berarti hebat. Hebat Pak. Yang istrinya satu nggak jadi apa-apa. Kode. Jadi kalau rumah yang Bapak maksud sekarang ini udah replikanya, kalau yang asli hanya tinggal foto Pak, ini yang aslinya Pak. Oh ini Yang aslinya dulu. Jadi kalau yang asli ini dibangun dulu pada tahun 1860 zaman Belanda. Dibangun 1860, kemudian 1960 pindah tangan, udah seperti jual juga dulu semuanya. Jadi kalau orang Minang kan matrilineal, garis turun kan dari ibu. dari ibu. Kalau yang dapat warisan turun menurun itu sebenarnya perempuan. Cuman yang berhak kan kakak beliau yang Rapiah tadi. Oh. Cuman sayang kakak beliau ini kan nggak punya keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ada di rumah kelahiran Wakil Presiden Bung Hatta, proklamator kita. Ini sebenarnya monumen tentang seorang yang cinta ilmu. Ini monumen tentang orang yang sangat teguh pendirian dan monumen orang yang cinta kepada masyarakat bawah. Makanya beliau lahir di tempat ini meskipun dari keluarga ningrat, akhirnya beliau dimakamkan di Tanah Kusir di pemakaman rakyat. Nah, yang penting buat kita, mari kita cintai bangsa ini seperti Bung Hatta mencintai bangsa ini. Bung Hatta mencintai bangsa ini karena Bung Hatta cinta kepada rakyat, kepada masyarakat dan kepada orang banyak, sehingga beliau dijuluki Bapak Koperasi. Beliau ingin rakyat ini saling membantu, saling menolong dengan konsep kekeluargaan dan koperasi, dan ini yang menurut saya hari ini patut dihidupkan kembali. Dan kita sebenarnya kita bisa melihat koperasi, kalau koperasi kita yang hebat maka rakyat yang hebat. Tapi kalau perusahaan-perusahaan multinasional yang hebat, kita belum hebat. Itu sebenarnya saya hadir di sini untuk kembali kita mengingat bahwa Pancasila sangat memihak pada masyarakat banyak, kepada pengembangan koperasi, kepada pemberdayaan masyarakat dan keadilan. Itulah Bung Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.